Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam Kilau Ramadan, program pimpinan cabang Fatayat NU Kota Semarang. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Ya, jadi tidak mendapatkan pahala puasanya hilang, kecuali hanya mendapatkan ju' wal atas, lapar dan dahaga. Kemudian siapa saja yang puasanya tidak mendapatkan pahala? Puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Jadi puasanya hanya sekedar formalitas. Yang pertama adalah orang yang berdusta. Berdusta. Ini rawan sekali ya. Baik bisa dilakukan oleh anak kecil tapi yang sudah balik ya. Biasanya misalnya ada siswa lagi ujian, dia berdosa kepada gurunya, mencontek dan lain sebagainya. Nah, sudah orang dewasa mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ya, berdusta ketika melaksanakan ibadah puasa, maka pahala puasanya akan hilang. Kemudian yang kedua adalah orang yang ghibah. Ya, ghibah itu apa? Menggunjing, ya, mengatakan sesuatu kejelekan orang lain. Ya. Dan ketika orang lain yang dibicarakan itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, dan orang lain yang dibicarakan kejelekannya itu akan merasa tersinggung ya apabila mendengarnya, maka itu termasuk ghibah. Nah, hati-hati. Ini ya tidak hanya seorang perempuan, laki-laki pun bisa menghibah. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengajak kita untuk berghibah, untuk bermaksiat, maka katakan saja, ini shaimun ya, bahwa saya sedang berpuasa. Seperti hadis Nabi mengatakan bahwa wa idza kana yaumus shaimin ahadikum fala yarfus wala yashab fa in syabahu ahadun aw qataluhu falyuqlil inni mur'un shaimun. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi katakan saja, saya sedang berpuasa. Jadi kalau diajak orang untuk menggunjing orang lain, katakan itu, saya sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang adu domba. Nah, rawan sekali ini ya, apabila ada orang hasud dalam suatu kantor, dalam suatu masyarakat ya, dia melakukan adu domba, maka puasanya hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Nah, jadi apabila dia diinterogasi, ditanyai apakah melaksanakan suatu perbuatan itu, tentunya mungkin kejahatan atau suatu maksiat ya, tidak ngaku. Sampai dia sumpah-sumpah, wallahi saya tidak melakukan ini. Ya, demi Allah saya tidak melakukan ini. Sumpah saya tidak melakukan ini. Berarti sumpah tersebut sumpah palsu. Hati-hati juga ini, mohon maaf. Misalnya tidak terasa ya seorang pedagang baik di pasar maupun di rumah mengatakan ini memang dari sananya sekian sehingga saya labanya sekian. Nah, kemudian dia sampai sumpah-sumpah lah. Itu merupakan sumpah palsu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah memandang seseorang dengan syahwat. Nah, ini hati-hati nih. Orang-orang yang senang ngabuburit, tujuannya untuk apa dulu? Ya? Kalau untuk cuci mata, memandang dengan syahwat dan seterusnya, ya? Apalagi kalau sudah sampai keluar mani, tidak hanya membatalkan pahalanya puasa juga, tapi membatalkan puasanya. Nah, memandang suatu dengan syahwat baik kepada orang lain maupun istrinya sendiri, suaminya sendiri juga. Kalau kita memandangnya dengan syahwat pada waktu kita melaksanakan puasa,
di siang hari, maka puasanya sah tapi menghilangkan pahalanya puasa. Yang terakhir adalah mengucapkan kata-kata kotor. Nah, biasanya ini orang yang emosi, marah dan selanjutnya, sehingga dengan refleks ya mulutnya mengucapkan kata-kata yang keji, yang kotor. Nah, ini juga akan menghilangkan pahalanya puasa. Demikian hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Semoga kita tidak melakukan keenam hal tersebut sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.